Assalamualaikum. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semua sehat? Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Siapa yang mau mimpin berdoa untuk hari ini? Kenji, silakan. Teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kenji. Silakan duduk. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Dwi mau ngabsen teman anak-anak. Siapa hari ini temannya yang tidak masuk? Baik anak-anak, sebelum belajar kita mau ice breaking dulu. Ikutin ya Bu Dwi ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di atas bungkar. Tangan satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, jadilah kamera ceklek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, jadilah menara panjang. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, bersiap belajar. Anak-anak, kita hari ini mau belajar apa? Mau belajar PPKN. Sudah siap untuk belajar PPKN? Nah, masih ingat gak pelajaran terakhir kita? Masih? Nah, apa tentang apa? Pancasila, ya kan? Masih ingat lambang-lambang maupun bunyi Pancasila, masih ingat? Masih. Nih. Ayo, siapa yang berani maju ke depan? Kita Auskar, silakan maju ke depan. Yang kenceng Auskar. Iya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Abgar. Ayo temennya yang lain ya, mudah-mudahan yang belum hafal nanti cepet hafal. Anak-anak, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuannya pelajaran supaya nih anak-anak dapat mengenal dan memahami aturan sederhana yang berlaku di lingkungan di sekitar. Kedua, anak-anak bisa berperilaku sesuai dengan aturan yang telah kita sepakati di kelas dan di rumah. Anak-anak masih ingat kan kesepakatan di kelas? Masih ingat nggak kesepakatan di kelas kita? Masih? Kesepakatan di kelas kita masih ingat anak-anak? Apa contohnya satu? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Apa? Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh membuli. Tidak boleh duduk di. Iya, tidak. Nah, itu semua adalah kesepakatan belajar kita saat kita mau belajar di kelas. Iya enggak? Setelah MPLS kemarin anak-anak kan kita membuat kesepakatan kelas ya. Itu adalah tujuannya yaitu agar anak-anak juga bisa memahami dan mengenal atau aturan yang ada di sekeliling kita. Jelas anak-anak? Nah, alhamdulillah. Nih, anak-anak sekarang keluarin buku anak-anak. Keluarkan buku Pancasila anak-anak. Berarti kita hari ini mau bicara tentang aturan. Aturan itu apa sih anak-anak? Siapa yang tahu? Apa? Aturan itu apa? Ayo, udah dibaca apa belum di rumah? Aturan adalah Yang harus dilakukan. ulangi lagi Desta yang kenceng. Aturan di sekitar kita. Aturan adalah perbuatan yang harus dilakukan. Nah, aturan adalah perbuatan yang harus dilakukan. Seandainya aturan tidak dilakukan, apa mendapatkan apa anak-anak kira-kira? Nilai jelek saya. Apa? Kak, itu kalau sekolah nilainya jelek. Kalau apa lagi? Seandainya anak-anak tidak melakukan aturan, apa yang akan terjadi pada anak? Orang tua. Apa? Tegur orang tua. Ditegur orang tua. Itu kalau di rumah. Ayo, apa lagi? Apa lagi siapa yang tahu? Ibu guru. Dia apa? Tegur ibu guru. Ditegur ibu guru, pintar. Nah, nih anak-anak, karena kita yang pertama kita akan membicarakan tentang aturan di sekolah. Apa sih aturan yang di sekolah itu? Ada yang tahu aturan di sekolah itu apa? Kebersihan. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, pinter Nisa. Terus apa lagi ayo? Siapa yang tahu aturan di sekolahan ini? Tidak boleh melanggar aturan. Apa contohnya tidak melanggar aturan apa ayo? Ayo. Sembarangan. Pintar pemirsa, tidak membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi siapa yang tahu? Tidak terlambat. Tidak boleh terlambat, gendis, pintar. Ayo siapa lagi ayo siapa yang tahu? Aturan di sekolah itu apa aja? Mo, tahu nggak aturan di sekolah itu apa? Waktu. Datang tepat waktu anak-anak, pintar, good. Ya, itu semua adalah aturan di sekolah. Ya anak-anak ya, nih. Nah tuh, satu. Nih contohnya satu. Siswa tidak boleh terlambat. Emang nggak boleh ya anak-anak? Anak-anak kan masuknya jam berapa coba? Jam 6.30. Minimal anak-anak jam 6.20 atau jam 6.25 anak-anak sudah harus datang nyampe di sekolahan. Iya enggak? Tuh, siswa tidak boleh terlambat. Tuh, siswa wajib memakai seragam dengan rapi, atribut lengkap. Anak-anak tahu enggak?
Apa bajunya untuk hari ini? Merah putih. Atributnya apa? Pakai dasi, terus pakai topi, gesper, terus apa lagi? Pakai apa ini? Bajunya harus pakai apa? Lokasi sekolahan, ya enggak? Terus harus ada bednya. Anak perempuan yang pakai kerudung harus memakai kerudung yang rapi, ya enggak? Pintar. Terus yang ketiga, siswa laki-laki tidak boleh memanjangkan rambutnya. Nah, ini dia. Siapa hari ini yang rambutnya sudah panjang belum dipotong? Nih, itu adalah aturan di sekolah kita. Kenzio, rambutnya sudah panjang. Silakan nanti bilang mamanya untuk dipotong ya. Nih, si Emo juga gitu. Ya, Mo, rambutnya sudah potong, udah mau deket-deket dengan telinga ini, Mo. Ya, Mo ya, bilang mamahnya. Nih, ini kalau Kianu ini nanti yang dipotong nih atas ya, Kianu, sama ini depannya. Soalnya Kianu bentar lagi nih udah menghadap ke alis nih. Nih, Ervito, ya Ervito, udah deket sama telinga itu ya. Nih, Eja, tolong atasnya ya, Ja ya. Ya, itu adalah untuk anak laki-laki, ya. Anak laki-laki rambutnya tidak boleh panjang. Kalau anak perempuan mau dipanjangkan boleh, asalkan diikat sama, jangan sampai menutupin telinga. Jelas anak-anak? Terus yang keempat, siswa perempuan tidak boleh memakai perhiasan yang mencolok. Tuh, apa itu kira-kira perhiasan yang Nah, anak perempuan tidak boleh memakai perhiasan yang mencolok seperti gelang. Gelang ya, kalau gelangnya emas itu nggak boleh. Kalung, cincin, ya kan? Anting boleh ya kan, asal tidak terlalu besar ya anak-anak. Kalung ya. Jelas anak perempuan semuanya? Jelas. Terus lanjut, semua siswa harus menghormatin guru. Anak-anak suka menghormatin guru nggak? Gimana caranya menghormatin guru? Nggak gitu, bukan untuk upacara menghormatin guru itu, ya kan? Nah, minimal tuh kalau yang ketemu bu guru siapa aja boleh salim mengucapkan selamat pagi, assalamualaikum boleh, ya kan? Apa? Nah, siapa boleh, walaupun bu guru 01 boleh, semua guru di 02 yang belum mengajar anak-anak juga boleh, ya. Semuanya pokoknya guru yang anak-anak sudah anak-anak ketahui, oh itu bapak dan ibu guru. Sampaikan anak-anak, selamat pagi ibu, assalamualaikum bapak, boleh semuanya. Jelas anak-anak? Ada apa Kianu? Dengerin, main-mainan. Nah, selanjutnya siswa wajib membuat surat izin jika tidak masuk sekolah. Nih Bu Dwi udah sering ini ngatain, siapa yang pagi ini badannya merasa nggak enak dan tidak masuk sekolah, bilangin ibunya segera ngasih kabar ke Bu Dwi ya. Bu, saya nggak enak badan, izinin ke Bu Dwi ya anak-anak ya. Anak-anak, peraturan sekolah selanjutnya yaitu siswa wajib menjaga ketertiban dan ketenangan kelas. Apa itu contohnya, siapa yang tahu? Nggak boleh berdiri. Berdiri di mana? Nggak boleh berjalan-jalan. Nggak boleh berjalan-jalan saat belajar di kelas. Tidak boleh berteriak-teriak. Terus apa lagi? Tidak boleh berdiri di atas bangku. Terus apa lagi? Tidak boleh duduk di meja. Tidak boleh duduk di meja. Terus apa lagi? Tidak boleh di atas meja. Apa? Tidak boleh duduk di atas meja. Boleh, tidak boleh berdiri di atas meja. Nggak boleh kakinya duduk di meja. Tidak boleh kakinya di atas meja. Terus apa lagi? Tidak boleh menyontek saat ulangan. Siswa wajib menjaga ketertiban dan ketenangan sekolah. Tuh,
Satu di antaranya, anak-anak saat belajar tidak boleh berantem. Tidak boleh berantem walaupun saat belajar ataupun di sekolah, tidak boleh berantem dengan siapapun. Dengan temannya tidak boleh, dengan temannya di lain kelas juga tidak boleh. Ya Nana ya, ingat ya, tidak boleh berantem tuh. Itu adalah satu contoh ketenangan di dalam kelas ya kan. Siswa tidak boleh membuat kegaduhan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Ada yang tahu tidak boleh membuat kegaduhan itu? Tahu nggak anak-anak? Tidak boleh membuat teriak-teriak di lingkungan sekolah. Kira-kira boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Terus nangis sampai menjerit-jerit gitu kira-kira di lingkungan sekolah boleh nggak? Tidak boleh ya. Pokoknya itu yang jelek-jelek jangan sampai dilakukan. Ya Nana ya? Jelas? Nah, itu adalah aturan-aturan di sekolah. Contohnya ini apa? Ini adalah apa ini, gambar apa? Anak-anak sedang piket. Anak-anak sedang piket di kelas, ya kan? Nah, itu adalah salah satu bentuk gotong royong karena ada yang menghapus papan tulis, ada yang nyapu, iya nggak Nana? Ada yang membersihin kaca, ada yang membersihin meja dengan kemoceng. Jelas? Nah, terus selanjutnya ini ada gambar. Nah, tuh. Apa itu? Ice breaking bersama-sama bu gurunya. Iya enggak? Iya, kalau saat ice breaking pun anak-anak itu harus tertib ya. Tidak. Iya, ayo selanjutnya apa lagi ya? Nih, kewajiban sekolah. Ini kewajiban anak-anak di sekolah ini contohnya mendapatkan materi pelajaran. Anak-anak mendapatkan materi enggak di sekolah? Mendapatkan enggak? Ayo, anak-anak mendapatkan materi enggak di sekolah? Mendapat materi di sekolah enggak? Dapat. Apa aja Kianu yang sudah didapat? Materinya, contohnya apa, materi apa? Pancasila, terus apa? Matematika, bahasa Indonesia, terus PLBJ, terus seni rupa, terus apa lagi? Matematik, agama. Nah, terus yang kedua, anak-anak berhak bertanya kepada guru. Pernahkah anak-anak bertanya pada guru? Pernah, ya kan? Ya, kalau ke toilet itu namanya IJ ya. 3, berhak mendapatkan perlakuan adil. Kira-kira anak-anak pernah nggak mendapatkan perlakuan adil? Anak-anak sudah pernah merasa mendapatkan perlakuan adil belum? Hah? Yang benar kamu belum? Pernah. Apa Nisa? Kepada adik. Apa? Berbuat adil. Artinya berbuat adil sama adik aku. ya, berbuat adil sama adiknya itu di rumah. Oh, pintar Kia ya. Membagi makanan yang tidak membawa bekal itu boleh itu. Apa? Membantu apa Javira? Membantu orang. Nah, itu kalau di rumah ya. Nah, yang keempat, berhak mendapatkan fasilitas dari sekolah. Kira-kira anak merasa dapat fasilitas nggak dari sekolah? Apa contohnya? Pintar pemirsa, anak-anak dipinjemin buku. Nah, itu adalah hak atau kewajiban anak-anak saat di sekolahan. Sekarang kita mau belajar aturan di rumah. Anak-anak itu di rumah punya aturan nggak sih? Apa aturan? Membantu orang tua. Membantu apa Desta?
Mengepel, pinter. Menyapu. Apa? Menjemur. Masa sih kamu mencuci? Apa? Lah, anak-anak kok nyusuin anak? Apa? Ya, pinter. Menjagain adik. Terus apa? Kalau mamanya pergi menjaga adik. Iya. Oh, membantu. Oh, membantu mama membersihin kerudung. Terus apalagi Jafira membantu mamanya apa enggak? Membantu mama memasak, pinter banget. Ya disimak halaman 27 aturan di sekitar kita. Aturan di sekitar kita. Iya. Perbuatan yang harus dilakukan. Aturan disayang orang tua. Anissa melanggar aturan Tegur orang tua. Siswa yang patuh aturan disayang guru. Siswa yang melanggar aturan naik sanksi. Nah, anak-anak di situ udah dijelaskan bahwa siswa yang tidak ngikutin aturan akan ditegur oleh guru. Setelah itu akan mendapatkan sanksi. Jelas? Nah, ayo siapa yang bisa menceritakan aturan di depan kelas? Siapa yang mau maju ke depan? Silakan. Tidak pakai buku, aturan di kelas itu apa aja, yuk. Aturan di kelas itu coba apa lagi tadi yang sudah nih. Nih, temanmu Kia mau menyebutkan aturan di kelas itu apa aja, yuk. Tidak boleh berantem, tidak boleh kalau ibu gurunya ngomong tidak boleh ikutan ngomong. Terus? Bercanda. Tidak boleh ngobrol. Terus? Tidak boleh tidur di kelas. Ya nih, Kia, terima kasih Kia. Terus? Setiap rumah memiliki aturan. Terus? Aturan di rumah dibuat orang tua. Terus? Anggota Keluarga harus terus berikut contoh aturan di rumah. 1. Bangun pagi. 2. Izin orang tua. keluar rumah. Nah, terus jaga kebersihan rumah. Terus hormatin orang tua. Terus ke pekerjaan di rumah. Nah, itu adalah anak-anak. Aturan di rumah siapa biasanya yang membuat anak-anak? Aturan di rumah siapa yang membuat? Ibu atau bapak atau orang tua. Jelas nggak? Kira-kira apa ya yang dibuat aturan di rumah yang dibuat oleh orang tua itu? 1. Anak-anak harus bangun pagi. 2. Izin orang tua jika keluar rumah. Anak-anak kalau mau main izin nggak sih? Izin kamu? Izin. Jadi ya kalau mau keluar rumah itu harus izin, ya kan? Menjaga kebersihan rumah. Boleh nggak anak-anak itu di rumah? Boleh nggak anak-anak itu nggak merapikan mainan setelah bermain? Tidak boleh, ya kan? Jadi mainan kalau sudah selesai main itu harus dirapikan. Terus membantu pekerjaan di rumah. Kira-kira anak-anak suka membantu nggak pekerjaan orang tua di rumah? Suka. Contohnya yang tadi yang sebutin anak-anak, menyapu, ya nggak? Mengepel. Hari ini akan ada drama dari teman kita. Nih, silakan Kiano, Romesa dan Almera.
Di bawah atasnya nggak apa-apa. Teman-teman, kok Kiano belum datang ya? Bisa sini deh. Iya ya. Yang kenceng dong ngomongnya. Iya ya. Kok Kiano belum datang ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiano, kok baru datang? Kiano tuh kamu telat. Kan kamu tahu nggak aturan di sekolah? Gak boleh telat, harus tepat waktu. Iya banget. Emangnya Kiano kemana semalam? Kok baru datang? Kok terlambat? Kenapa? Ayo, kenapa semalam? Hah? Bangunnya malam. Iya, bangunnya malam. Tadi aku bangun jam 5. Enggak, semalam. Kenapa kok sampai pagi ini telat datangnya? Kenapa kira-kira Kiano? Tidurnya kemalaman. Tidurnya kemalaman. Boleh nggak anak-anak tidurnya malam-malam? Nah, ini adalah salah satu melanggar aturan di rumah dan di sekolah. Boleh nggak anak-anak seperti Kiano? Tidak boleh. Nah, terima kasih anak-anak. Silakan duduk, udah bagus nih. Ya, tepuk tangan semuanya. Nah, itu adalah contoh salah satu. Halo, silakan duduk. Itu adalah contoh salah satu teman kita yang melanggar aturan di rumah dan melanggar aturan di sekolah. Kenapa kok di rumah, Bu Dwi? Karena aturan di rumah itu anak-anak tidak boleh bobonya larut malam. Iya enggak? Yang ke Iya. Ya, terus yang kedua, kenapa Kiano kok terlambat? Karena Kiano kesiangan bangunnya, iya enggak? Kiano kesiangan bangunnya, itu pun Kiano akhirnya melanggar aturan di sekolah. Iya enggak anak-anak? Iya. Ibu Dwi, nih, Bu Dwi ini ada soal yang harus anak-anak kerjakan. Nah, di sini ini lembar kerjanya nanti ada anak-anak bisa menjelaskan di sini. Yang aturan di rumah yang mana, aturan di sekolah yang mana. Jelas anak-anak? Ya, tunggu. Tunggu nanti. Ya, ya. Tunggu temennya. Ayo. Putri panggil ya. Ya. Ayo bersama-sama kita menyanyi aturan di rumah. 7, 8. Aturan di rumah ada beberapa. Inilah contohnya. Marilah dengarkan. 1, bangun pagi. 2, beribadah. Yang ketiganya hormat tua. Aturan keempat, jaga kebersihan. Pamitlah ketika akan berpergian. Jadi anak baik yang patuh aturan, supaya hidupmu tertib dan nyaman. Tepuk tangan anak-anak. Nah, jadi kalau ngikutin aturan berarti hidupnya akan tertib dan nyaman, ya kan? Makanya jangan sekali melanggar aturan, ya kan? Nih, aturan di sekolah itu apa aja, Kenji? Tidak boleh tidur, tidak boleh berantem. Terus? Tidak boleh melanggar peraturan. Terus? Tidak boleh datang terlambat. Nah, siapa yang tahu aturan di rumah? Masak. Memasak. Tuh, siapa lagi, Gendis? Membantu orang tua.
Anak-anak, karena hari ini sudah selesai belajar kita. Nih, anak-anak dimasukkan dulu. Ya, jangan lupa tentang aturan di sekolahan, aturan di rumah, ya. Bersiap. Bersiap. Siapa yang mau? Hasbi. Bersiap. Teman-teman, sebelum pulang kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sampai ketemu besok. Jangan lupa semuanya kebersihan, jaga kesehatan, ya. Yang gak rapi tidak pulang. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani. Kita terus torehkan prestasi. Di luar aja jangan. Apa ini? Istirahat ya, istirahat.